Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat para ular jatuh dari tubuh Garuda tanpa Garuda sadari. Damini berkata, "Suami, kamu telah memberkati Garuda dengan anugerah. Karenanya tatapan terkutukmu tidak berpengaruh padanya." Tapi dia belum menyadari bahwa saudara-saudaranya telah mendapatkan keadaan yang menyedihkan. Tapi ketika dia akhirnya sadar, apa yang akan terjadi kemudian suami? Setelah melihat anaknya mati, akankah Kadru dapat mengendalikan amarahnya terhadap Garuda? Akankah ibunya Winata dapat memaafkannya atas kegagalannya menjaga saudara-saudaranya? Dan Garuda dia sangat bijak sehingga dia bahkan tidak meminta apapun sebagai anugerah. Satu-satunya keinginan yang dia ungkapkan adalah untuk membawa saudara-saudaranya kembali ke tempat tinggal mereka dengan selamat. Mengingat situasinya suami, akankah dia bisa memaafkan dirinya sendiri? Sani berkata, "Karena Garuda, aku telah memaafkan ular-ular itu sebelumnya, tetapi sekarang tidak lagi. Ketika makhluk yang layak dihukum diampuni berkali-kali, mereka mulai menganggap kebaikan sebagai kelemahan dan menggunakannya dengan tidak adil." Berbicara tentang ular-ular itu dan ibu mereka, aku telah memperingatkan mereka semua. Meskipun demikian, ular-ular itu mengabaikanku dengan kata-kata mereka dan ibu mereka mengabaikan kesucian persembahan. Perilaku buruk seperti itu tidak dapat diterima. Sejauh menyangkut Garuda, dia akan belajar pelajaran berharga dari rangkaian peristiwa ini. Dia harus belajar siapa yang layak dihukum dan siapa yang layak dikasihani. Itu karena di masa depan dia harus mengambil keputusan seperti itu berkali-kali. Saat itu Garuda telah sampai di matahari, dan di sana Aruna melihat Garuda tiba. Garuda mendekati Dewa Surya, tapi cahaya Dewa Surya membuatnya silau. Melihat Garuda, Dewa Surya berkata, "Aruna, kamu harus bersembunyi untuk beberapa waktu." Mendengar perkataan Dewa Surya, Aruna berpikir, "Aku melihat saudaraku setelah berabad-abad, tetapi kenapa Tuanku memerintahkanku untuk bersembunyi?" Dewa Surya berkata, "Aku memahami dilema yang kamu hadapi, Aruna. Aku harus menguji Garuda, jadi bergegaslah." Aruna kemudian bersembunyi dan Dewa Surya mengurangi cahayanya sehingga Garuda bisa melihatnya. Garuda berkata, "Itu Dewa Surya." Tapi Garuda bingung karena dia tidak melihat Aruna. Dewa Surya terus berjalan mengikuti orbitnya dan mengabaikan Garuda. Garuda kemudian mengejar dan berkata, "Salam Dewa Surya." Tapi Dewa Surya tetap diam dan terus berjalan. Garuda bingung dan berpikir, apakah aku salah sehingga Dewa Surya tidak melihatku atau menerima salamku? Garuda mengejar lagi dan berkata, "Dewa Surya, terimalah salam dari Garuda." Tapi tetap saja Dewa Surya mengabaikan dan terus berjalan. Garuda berpikir, aku tidak melihat saudara Aruna di sini, dan Dewa Surya bahkan menolak untuk melihatku. Jadi bagaimana caraku berkomunikasi dengannya? Dewa Surya berkata, jika Garuda ingin mendiskusikan sesuatu denganku, dia harus memikirkan solusinya. Garuda kemudian berdiri di jalur Dewa Surya dan berpikir, Dewa Surya ada di atas keretanya yang sedang bergerak. Dia tidak akan berhenti, tapi aku harus tetap tak tergoyahkan. Dia akan melewati jalan ini lagi setelah menyelesaikan kelilingnya. Dewa Surya akhirnya sampai di depan Garuda dan Garuda berjalan mundur sambil memuji Dewa Surya. Meski perjalanan matahari itu sangat jauh, Garuda terus berjalan mundur mengikuti orbit matahari sambil mengucapkan pujian kepada Dewa Surya. Melihat itu Dewa Surya puas dengan Garuda dan berkata, wahai penguasa para burung, melihat dari keinginanmu, sepertinya kamu menemuiku karena alasan khusus. Garuda berkata, itu benar Dewa Surya, tidak ada yang bisa tetap tersembunyi darimu. Bibikku berharap untuk... Tapi Dewa Surya menyela Garuda dengan berkata, tunggu Garuda, kamu jauh lebih cepat dari keretaku Garuda. Kamu hanya melantunkan satu mantra yang berkaitan denganku dan mengungkapkan keinginanmu di hadapanku. Jika kamu ingin memiliki hak untuk meminta sesuatu dariku, kamu harus mendengarkan kata-kataku. Garuda berkata, maafkan aku Prabu, aku melakukan kesalahan karena keinginanku. Dewa Surya kemudian berkata, gerakkan tangan kananmu ke depan. Garuda mengangkat tangannya ke depan dan Dewa Surya memberinya sebuah lampu. Dewa Surya berkata, ini adalah kereta matahari. Garuda,
Mirip dengan waktu, ini juga tidak pernah berhenti untuk siapapun dan tidak akan pernah berhenti. Jika kamu ingin membicarakan sesuatu denganku, kamu harus membawa lampu ini sambil berlari mundur. Ingat, api ini tidak boleh padam dan minyak di dalam lampu tidak boleh tumpah. Mari kita lihat apakah kamu bisa fokus atau tidak. Garuda berkata, seperti yang Anda minta, Dewa Surya. Garuda terus berjalan mundur sambil menjaga lampu untuk tetap hidup. Dewa Surya berkata, Aruna, kamu tidak perlu menjadi tidak terlihat lagi. Aruna berkata, aku memahami tindakan Anda, Prabu. Aruna kemudian memperlihatkan dirinya, tapi Garuda terus menatap Dewa Surya. Dewa Surya berkata, mengapa kamu menatapku, wahai Raja para burung? Garuda berkata, ibuku memberitahuku bahwa penguasa tertinggi tidak memiliki atribut apapun. Berbicara tentang apa yang dimiliki oleh seluruh ciptaan itu sendiri, penguasa tertinggi terletak di dalam dan di luarnya. Ketika ingin mengambil bentuk dan bentuk yang dapat dipahami, ia membuat dirinya terlihat, yaitu dalam 6 bentuk berbeda sesuai permintaan dan kebutuhan waktu. Siwa, Wisnu, Sakti, Ganesha, dan Surya. Kelima bentuk ini harus dihormati di semua rumah tangga. Oleh karena itu kesengsaraan, perselisihan, dan bahaya dilenyapkan. Dengan cara itu kebahagiaan, kemakmuran, dan kesehatan dapat bersemayam dalam rumah tangga. Dewa Surya berkata, kamu benar, tetapi kamu telah berbicara tentang 6 bentuk. Kamu hanya menyebutkan 5 bentuk. Jadi, berbicara tentang penguasa tertinggi tanpa atribut, apakah bentuk fisik ke-6-nya Garuda? Garuda berkata, bentuk ke-6-nya adalah Kartikeya. Dia selalu tinggal bersama kita dalam bentuk lampu yang menyala. Aku benar-benar sangat beruntung, Dewa Surya, karena hari ini aku diberkati dengan kesempatan untuk mengelilingimu dan dengan berada di dekatmu. Ibu mengatakan bahwa makhluk yang melihatmu di pagi hari dan memujamu dengan mempersembahkan air suci setelah menyucikan diri akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu Dewa Surya, dengan memerintahkanku untuk berlari bersamamu hari ini, kamu telah memberiku berkah yang luar biasa. Aku benar-benar merasa terhormat. Dewa Surya berkata, jika kamu berpendapat bahwa aku benar-benar layak dipuji sehingga aku adalah salah satu bentuk penguasa tertinggi, mengapa kamu menggambarkan keburukanku di hadapan putraku Sani? Mendengar perkataan Dewa Surya, Aruna penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Garuda sebagai pembelaannya. Garuda terdiam mendengarnya dan Dewa Surya berkata, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu pikir aku tidak akan tahu apa yang terjadi di Saturnus meski letaknya sangat jauh? Dan tentang apa yang seseorang ceritakan tentang orang lain? Garuda berkata, tapi Dewa Surya, aku hanya menceritakan apa yang aku pelajari dari ibuku. Dewa Surya berkata, dan itu juga benar tentang semua yang aku katakan dan lakukan. Tapi bagaimana menurutmu? Mengapa Tuhan yang ada di dalam diriku bersikap begitu buruk terhadap putranya sendiri? Garuda berkata, aku minta maaf karena berbicara terus terang, Dewa Surya. Tapi aku pikir ada yang mempengaruhimu. Dewa Surya berkata, siapa yang memprovokasiku? Siapa yang kamu bicarakan, Garuda?